mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bangsa kita, mencerdaskan. Kita sudah dibantu oleh guru-guru kita dulu. Mereka telah membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang cerdas, tahu berpikir, tahu berbicara, tahu menempatkan diri. Dan kini saatnya kita selain menjalankan tugas kita untuk mengabdi kepada Tuhan dan negara, kita juga mau membalas kebaikan orang-orang yang telah membuat kita menjadi cerdas. Ini saatnya. Karena itu kita dituntut. Bukan ketua PSW yang menuntut, bukan juga pemerintah, bukan juga pastor, bukan. Tetapi pertama-tama yang menuntut kita adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri menuntut kita untuk membalas jasa orang yang telah membuat engkau cerdas. Dan juga yang menuntut kita juga adalah Tuhan yang telah memanggil dan mengutus kita untuk menjadi guru. Kita bertanggung jawab pertama-tama kepada diri sendiri dan juga kepada Tuhan. Nomor berikut dulu baru kepada kepala sekolah kah, kepada dinas kah, kepada ketua PSW kah, kepada pastor kah, kepada orang tua kah. Itu nomor sekian. Tapi pertama-tama yang harus kita sadari adalah sekarang diri saya sendiri dan Tuhan meminta saya untuk benar-benar menjadi guru yang mau mengabdi. Karena kita semua adalah guru, semua guru. Dan kita berada di bawah satu payung, YPPK. Maka kita harus mau atau tidak mau, harus menjalin relasi yang baik satu dengan yang lain. Harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Kelemahan kita adalah selalu berkata begini, saya tidak bisa dengan dia itu, saya tidak bisa dengan mereka itu. Oh, mereka itu lain, kami lain. Kalau kita menuntut supaya semua orang harus menyesuaikan dengan kita, dengan saya, maka tidak akan pernah ada yang namanya kerjasama di dunia ini. Karena masing-masing orang menuntut supaya orang lain itu menyesuaikan dengan dirinya. Tidak bisa. Kita harus bisa katakan kepada diri, saya bisa dengan dia, dengan engkau, dengan mereka, dengan kamu, dan dengan siapa saja. Saya bisa. Saya belajar. Kita menuntut diri kita untuk bisa belajar menyesuaikan diri kita dengan orang lain. Jangan memaksa orang lain menyesuaikan diri dengan kita. Tidak bisa. Kita yang berusaha pertama. Sehingga tidak perlu ada komentar yang begini. Aduh, saya tidak bisa dengan dia. Saya tidak bisa dengan mereka. Tidak. Saya bisa. Saya bisa. Romo enak, omong saja. Coba sesekali begitu. Jangan pikir bahwa kami di antara kami para Romo itu gampang-gampang saja. Mau tanya Pak Arno. Mungkin di antara kami para Romo itu yang lebih lagi serius itu. Saya tugas pertama jadi Romo dengan satu Romo senior.
dia senior. Dia sudah sekarang dia posisi waktu itu dia sudah 15 tahun jadi Romo ya. Kira-kira posisi saya dengan yang baru tabis sekarang begitu. Saya waktu itu baru tabis, dia posisi sudah 15 tahun jadi imam senior jauh. Dia marah. Tapi hebatnya setelah dia marah, baru dia tanya, kenapa kau diam? Setelah dia tanya itu baru saya bilang, semua yang Romo bilang itu salah. Terus yang benar begini. Dia pernah curi, sampai di Bali memang kalau kita sudah pernah kerja di ekonomi, kemana saja pergi percaya jadi ekonom terus. Sampai di Bali, saya juga jadi ekonom. Satu kali dia pergi ke Momere. ATM yang dia bawa adalah ATM BCA. Di Momere tidak ada BCA. Orang tua butuh uang di sana. Lalu dia pinjam rekening BRI orang di sana, minta saya transfer 43 juta dari Bali ke dia butuh uang. Oke, saya transfer ke nomor yang dia kirim. Setelah dia pulang, mungkin 3-4 bulan kemudian, waktu itu mungkin saya catat dia periksa, dia pergi ke bank, periksa buku, ada keluar uang 43 juta. Mereka baku omong di antara mereka kami ada 4 orang omong di Bali. Omong di antara mereka tidak sampaikan ke saya. Omong bahwa ini uang kemana? Yang pegang ATM selama ini, yang pegang buku dan ATM itu orang Tanis. Nanti ini kemana uang itu? Tidak tanya. Ya, Pak Wisik di antara mereka. Kan juga kalau mereka tidak omong, saya diam saja. Pada akhirnya dia tanya saya, Romo kenal yang namanya Alphonse Sega kan? Tidak. Dari namanya itu saya pikir itu orang ND saja. Kalau kami orang Manggarai itu, nama belakang itu selalu di awal oleh konsonan, diakhiri oleh konsonan. Di Manggarai, Cenambur. Kalau suster swasta siapa namanya? Hah? Sin. Ya, konsonan, akhir konsonan. Gitu. Kalau Inde itu mereka selalu diakhiri dengan vokal. Coba Haiti nama belakang. Ya? Kira kami. Itu vokal. Sega berarti itu bukan nama orang Manggarai saya bilang. Lalu dia bingung. Pada akhirnya dia tanya sudah. Terus Romo ini ada uang yang keluar ini 43 juta. Romo tahu kan? Saya tahu Romo. Ini uang kemana? Ini uang transfer ke nomornya orang ini, nomor yang Romo kirim ke saya. Aduh, iya benar. Menyesal. Mereka yang berdosa. Sudah berminggu-minggu mereka mencurigai bahwa itu saya uang. Saya bilang, saya pegang uang waktu ekonom komisariat itu sampai M. Kalau curi hanya 43, dosanya sama, tetap namanya curi meskipun sedikit. Baca curi yang M. Pindah dari Bali ke Batu. Kedengarannya Batu kota, tapi tinggal dengan siapa dulu? Romo yang paling tidak disukai oleh satu Sumatera. Romo Kano di Sumatera itu tidak suka orang itu. Romo muda di Jawa juga tidak suka orang itu. Romo provinsial, cara rayu saya ini. Saya sukanya ke Sumatera. Dia bilang, Romo yang dari Sumatera yang mau tugas dengan orang ini, pahlawan dia tidak mau. Dan siapa? Bernard Teguh tidak mau. Lebih baik tidak usah pergi ke situ dan bertugas dengan orang ini. Saya belum kenal orang itu. Lalu Romo pimpinan rayu omong, dia tanyanya begini, pengantarnya bagus. Romo pernah tugas di Jawa kan? Saya belum. Kalau itu jangan dulu ke Sumatera.
petugas di Jawa dulu biar kau kenal ini Jawa dulu. Saya bilang, saya nurut sudah. Tugas di Batu, mau dengan Romo Bernhard. Saya dia sebut nama itu juga, saya orang senior saya tidak tahu. Dia lama tugas di Sumatera. Saya tidak apa kamu. Bapak Uskup waktu itu Uskup pidato, dia pesan panggil, saya pesan, jangan bertengkar dengan dia. Saya bilang, udah seperti apa sih manusia itu nanti ya? Romo Parira sudah meninggal. Mungkin pernah dengar, itu profesor, kan punya profesor perjanjian lama. Mungkin Bapak Arnold pernah dengar namanya kan? Romo Parira orang Mamere. Itu terkenal kejam, itu dosen paling kejam di sana. Teman ya. Dia panggil saya ke kamar. Romo pernah kenal Romo Bernhard? Saya tidak. Pokoknya kau dia omong banyak, kau diam saja. Kenapa? Tidak, itu satu pesan. Saya ke atas. Saya baik-baik saja. Memang saya selalu cari makan dua. Kenapa? Kami makan pagi tahu, siang tahu, malam tahu, tiap hari. Dia sudah 3 ring di jantungnya. Waktu itu saya pikir begini, mungkin Bapak Uskup bilang saya jangan bertengkar dengan dia, takut dia kalau marah itu jantung pecah daripada saya disalahkan. Dan memang saya alami, mungkin karena saya juga tipe pemalas. Kalau yang berkaitan dengan pemerintah, pokoknya tampil-tampil gitu, jangan harap dia pastor kan. Tidak kan. Ibarat di Pemkot dia di situ, pokoknya yang berkaitan dengan pemerintah tampil, dia ambil alih semua. Biar dia sibuk kemana, tetap saya punya senang, tidur dari pagi sampai malam. Lalu satu kali saja saya melawan dia, terakhir mau pindah karena dia bodoh menurut saya. Saya tugas di Paroki Batu. Uangnya kalau tidak ada uang sih tidak apa-apa. Saya tahu kasnya dia berapa. Uang tiket saya dari Batu ke Maumere, dia minta saya buat proposal ke Karmel. Saya bilang, dia Romo Karmel. Saya bilang, Romo, coba ya masuk akal sedikit kan. Dia tersinggung dengan kalimat itu. Ya masuk akal sedikit. Saya kerja di Paroki Batu. Saya mau pergi, Romo kasih saya minta saya buat proposal, minta uang transport dari Batu ke Maumere. Memang Paroki Batu tidak bisa biayai uang jalan saja. Saya tahu semua bagaimana aturan tentang keuangan itu. Saya tahu. Panggil dewan, sidang dan dewan, bicarakan dengan dewan. Dewan dukung saya semua kan. Semua dewan tidak suka dia juga. Bahkan anak kecil datang menangis di pastoran begini, menangis. Kenapa Romo ini yang pindah? Romo ini jangan pindah yang ini. Dia bilang begini, Romo, karena kita semua nanti, saya juga nanti akan pindah, daripada umat susah, nanti kita buat perpisahan cukup 1 kali saja. Romo tidak bisa buat perpisahan, nanti tunggu saya saja buat perpisahan dengan paroki. Saya boleh Romo, saya tidak butuh juga buat perpisahan dengan umat. Terserah. Hari Minggu saya pamit, besok Senin saya langsung angkat kaki dari Batu pergi. Pada akhirnya Batu beli tiket. Mereka kasih uang 2 juta untuk uang tiket bagi saya. Saya charter mobil dari Batu sampai Bali 2 juta itu. Sampai di Bali baru saya minta Romo di Bali yang dulu keras dengan saya beli tiket selesai ke Maumere, dan dia beli. Dia juga tahu ketika saya cerita, sebelum kau cerita saya sudah tahu
pasti dia tidak akan kasih tahu. Tidak apa-apa, masih bisa hidup. Ya, itu sharing saya. Maksudnya saya berusaha untuk tidak memaksa orang menyesuaikan dengan saya, tapi saya berusaha untuk menyesuaikan diri saya dengan orang. Dan ketika saya sudah tahu betapa susahnya menjadi pastor rekan, meskipun hanya menjadi pastor yang junior, maka ketika saya sampai di sini, saya menjadi yang paling senior. Saya tidak mau membuat mereka yang ada bersama saya itu mengalami penderitaan sakit hatinya seperti saya. Belum tentu mereka mampu mengolah seperti saya. Itu saja prinsip saya. Belum tentu mereka mampu menahan dan membuat diri tidak stres. Sehingga kalau misalnya Romovan, saya mau buat begini, oke. Saya begini, oke. Saya begitu, oke. Yang penting jangan kasih ambil orang panas. Dengan begitu, ya dia mendapat gelar guru agung itu karena pengajarannya mengubah. Dia punya pengajaran itu tidak hanya membuat orang tahu, tetapi membuat orang berubah. Dia tidak hanya memberi tahu, dia tidak hanya memberi informasi, tetapi dia mampu mengubah kehidupan, mengubah cara pandang orang. Saya membayangkan begini, kalau misalnya kita di sekolah itu, di kompleks itu kumpulan para guru ini banyak sekali. Saya selalu membayangkan begini, mungkin karena saya senang film Cina begitu ya, yang perguruan itu, Shaolin begitu. Itu kalau misalnya di dalam biara Shaolin itu kumpulan banyak guru, dan masing-masing guru itu bertanggung jawab pada muridnya, ini muridnya, sama seperti kita. Dan itu masing-masing guru di dalam Shaolin itu, mereka mendidik, mereka punya murid yang dipercayakan kepada dia itu dengan penuh tanggung jawab, dan mereka juga siap pasang badan, siap bertanggung jawab ketika salah satu murid yang diajarkan itu bersalah. Dan mereka membangun keakraban, tetapi dalam keakraban itu tetap ada sungkan dari murid terhadap guru. Dan kehadiran guru itu menjadi apa ya? Ketika ada kemenutan, ada guru yang datang, ada guru yang hadir, maka itu selesai. Kita juga begitu. Kepada kita masing-masing dipercayakan untuk bertanggung jawab kepada murid. Dan para murid itu mungkin sekarang karena ya pergi daftar, orang melihat sekolah, daftar di sekolah misi, nama sekolah yang besar. Saya ingin orang itu datang ke sekolah itu karena mau berguru. Di sana ada Ibu Miki. Saya mau sekolah di SMA Misi karena ada Ibu Miki. Saya mau berguru dengan dia. Di SMP Misi ada Ibu Melani. Saya mau berguru dengan dia. Demikian juga SD dan TK. Ada figur yang bisa menarik orang datang ke kita. Figur guru. Bukan hanya kalau nama sekolah penting, tetapi baiklah kalau kita juga berusaha supaya nama guru, nama kita itu menjadi daya tarik yang membuat orang datang berguru. Maka kita ketika ada murid yang mau datang berguru di kita,
benar-benar tampil sebagai seorang guru. Kita benar-benar mengajar mereka. Mengajar itu bukan hanya bertanggung jawab, misalnya begini. Shirley ngajar apa Shirley? Shirley ngajar IPA. Dia hanya bertanggung jawab, yang penting saya sudah ngajar ilmu saya tentang IPA, selesai. Tidak. Saya lihat mereka yang di Biara Shaolin itu, selain dia mengajar mereka bela diri, mereka juga membentuk karakter para muridnya. Mereka juga mengajarkan tentang tata cara hidup, bersosial, mengajar juga cara berdoa, mengajar makan sampai cara makan diajar. Maksudnya kita tampil sebagai seorang guru itu bukan hanya sekedar yang penting tugas saya, jam pelajaran saya selesai, ya selesai. Tidak. Kita juga bertanggung jawab atas semuanya. Tentu tidak hanya mengandalkan saya saja, tetapi kita. Dan sebagai satu payung, saya ini keinginan saya sendiri ya. Tetapi saya juga yakin dan percaya Pak Arnold juga punya keinginan yang sama. Kita, karena kita satu payung di bawah YPPKI, maka ketika ada yang berkaitan dengan YPPK harus merasa bahwa itu tentang saya. Meskipun saya mengabdi di SMA, tetapi ada persoalan yang berkaitan dengan TK Santo Tarsisius, itu di bawah payung YPPK, maka saya juga harus merasa bahwa itu tentang saya. Harus ada rasa memiliki. Demikian juga misalnya saya mengabdi di TK, ada persoalan tentang SMA, SMP atau SD, harus merasa bahwa oh itu tentang saya. Ada rasa memiliki, ada ikatan emosional antara kita. Sehingga misalnya kemarin Karnaval SMA dapat juara 5, harus bersyukur. 5 dari berapa dulu? 5 dari 6. 5 dari 5. Tidak apa-apa. Yang penting masuk dalam kategori juara. SMP dapat juara 3, senang. Jangan ngejek, mentah-mentah dapat juara 3 lalu ngejek yang SMA. Kamu 5, kami 3. Lalu SD bilang, itu lebih baik kami tidak ikut. Tidak bisa. Harus merasa bahwa, kami juara berapa? SMP misi juara berapa? Juara 3. Oh, syukur. SMA juara 5. Oh, balas dan maki. Parah. Apa-apa. Yang penting kita orang tetap mengakui. Mungkin penilaian juri mereka punya pertimbangan apa, tetapi orang tetap mengakui. Begitu SMA misi tampil, orang cari, tunggu. Begitu SMA misi tampil, orang tunggu, nonton. Karena mereka tahu bahwa kita akan memberikan yang terbaik yang kita miliki. Dari sana. Hanya orang menunggu tampilan terbaik dari SD, tunggu. Lalu mereka tanya, Bromo kenapa SD tidak maju? Tidak tampil? Saya bilang mereka siap tenaga untuk tahun depan. harus tetap merasa bahwa itu terjadi kita. Sehingga kalau misalnya lomba apa yang berkaitan dengan literasi kemarin itu, SMP itu banyak sekali juaranya. Saya bangga sekali. Meskipun saya tidak terlibat di dalamnya, tidak terlibat langsung, tapi percayalah
dalam doa kami tetap ingat itu. Haleluya. Iya, kami bagian doanya, kamu bagian lapangan. Yang lebih parah lagi tidak mengakui. Ini kita bersekolah lalu kita tidak mengakui, bagaimana itu? Semua misi juara 5 lalu dari TK Komita 5 dari 5. Contoh tidak, bukan kenyataan. Tidak bisa. Harus kita akui itu satu kebanggaan itu. Orang menghargai kita. Lagian juga kita mau dapat juara 1 harganya cuma 2 juta. Pengeluaran macam Pak Agus bilang. Pengeluaran 14 juta, hadiah 2.500.000. Dan itu kalau mau ikut kegiatan begini Pak Agus, bukan mau cari untung. Mau cari untung gitu, lebih waktu bisnis sana tuh. Sebentar saja. 5 menit ya. Dalam Injil itu Yesus mendapat sapaan atau kata guru yang diberikan kepada Yesus itu 10 kali disebut. Itu berarti kata yang sama disebut berkali-kali itu menandakan betapa pentingnya kata itu. Kehadiran Yesus juga adalah kehadiran seorang guru. Dan profesi guru yang dulu diemban oleh Tuhan Yesus sekarang ia percayakan kepada saudari-saudara sekalian. Maka sebagaimana Yesus dulu mengajar bukan hanya untuk membagi pengetahuan, tetapi dia berusaha untuk membuat perubahan, mengubah cara pandang orang, tentu dari hal-hal yang kurang baik ke hal-hal yang baik, dari hal-hal yang kurang benar ke hal-hal yang benar. Tugas itu sekarang dipercayakan kepada kita. Terima. Tuhan memberkati. Sekarang kita bagi kelompok. Sebelum minum kita bagi kelompok dulu. Mudah saja. Masing-masing kita silakan ambil pita yang ada di bawah kursi. Sekarang ambil pita. Lalu pita itu langsung ikat pada lengan kiri kita masing-masing ya. Oke. Tidak apa-apa, yang dua pokoknya ikat ya. Oke, langsung ikat di tangan kiri, ikat di tangan kiri. Yang ada yang dapat 2, tapi langsung ikat saja. Ada yang disertai dengan warna pink, langsung ikat di tangan kiri. Ikat yang kuat, ikat yang kuat. Oke. Saya minta yang dapat 2 warna dengan warna pink maju ke depan. Maju. Bagaimana disuruh maju. Yang dapat dua warna. Dua warna maju. Dua warna masih ikat. Ayo. Satu harus 8.
2, 4. Ayo. Oke. Johan, maju. Benar. Pak Willy duduk sini, Pak Willy. Sini. Pak Willy sini. Sudah semua. Sudah. Siapa belum? Siapa belum? Ada. Yang belum? Oh, ibu berdua sudah? Sudah. Sudah. Mana? Oh, sudah. Yang belum, yang belum. Satu. Yang satu ini belum. Ini dua warna, Pak Guru. Ganti itu. Oke. Yang dua warna. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang mari Pak Guru. Yang dapat dua warna itu, mereka itu langsung dipercayakan sebagai ketua kelompok. Hebat. Ini ketua kelompok putih. Siapa yang putih ketuanya? Semua putih. Mantap. Ini yang hijau. Ini biru. Ini hijau muda. Ini merah. Ini kuning. Oke. Kurang satu, belum ada. Orange. Yang belum apa tuh? Ungu. Ungu mana ungu? Ungu mana ungu? Oh, ini masa prapaskah jadi. Berarti di kursi yang ada kursi yang ini. Kuning dan ungu. Ya. Kuning dan ungu. Ya. Dan kita masuk dalam kelompok kita. Harus ada rasa bahwa saya ada di dalam kelompok kita itu. Juga tidak menyebut mereka, tidak menyebut kamu. Kalau ketika kita menyebut mereka, berarti kita tidak masuk dalam kelompok itu, kita terpisah. Demikian juga ketika kita menyebut kamu, ada pemisahan di situ. Tapi kita pakai kata kita. Inilah kita. Inilah kekuatan kita. Kebersamaan, kekompakan, persaudaraan, dan kekeluargaan. Karena itu, pupukilah rasa itu. Tanamkanlah rasa itu dalam hati kita masing-masing. Dan jadikan itu sebagai kekuatan kita. Apapun tantangan yang kita hadapi, mari kita bergandengan tangan. Sebesar apapun tantangan itu, kalau kita hadapi bersama, semua pasti kita bisa lewati. Karena kekuatan kita ada pada apa? Pada kebersamaan.
Kita jadikan kekuatan itu sebagai dasar kita berpijak untuk menjalankan tugas yang dipercayakan kepada kita ini. Ada di TK, ada di SD, ada di SMP, dan ada di SMA. Dan kita dipanggil untuk berjalan bersama. 4 kelompok ini harus sama-sama berjalan, harus sama-sama hidup. Sehingga kalau ada yang mundur atau ada yang berhenti, itu yang membuat langkah kita menjadi pincang. Jangan biarkan kepincangan itu menghalang kita untuk maju. Tetapi mari kita bersama-sama berlangkah supaya yayasan persekolahan kita di bawah naungan orang hebat, Santo Thomas Aquino, Santo Franciscus, Santo Tarsisius, kita semua terus berlangkah maju. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Ada pengumuman? Baik, kita sudah ada di penghujung kegiatan. Setelah ini kita masih ada sesi foto bersama, kemudian kita minum teh sore, setelah itu baru kita berdoa penutup dan kita pulang. Nah, tapi sebelumnya mungkin izinkan saya untuk merangkai kegiatan kita sepanjang setengah hari lah, ibarat kata. Ada sebuah pengantar mungkin. Siapa suruh datang di Kaimana, siapa suruh menjadi guru, siapa suruh mengajar di sekolah YPPK. Untayan adaptasi dari lirik sebuah lagu romansa itu terluncur penutannya dari mulut seorang pater Pautan yang adalah imam kelahiran Kaimana. Di hadapan para guru dan tenaga kependidikan YPPK Kabupaten Kaimana, tepat pada tanggal 25 Maret 2014, di San Sembayang Kampung Baru dilaksanakan juga kegiatan rekoleksi ini. Berarti artinya sudah 9 tahun yang lalu. Berarti secara jelas juga 9 tahun ini kita para pendidik di lingkungan YPPK tidak dibaharui. Sebenarnya kalau di luar negeri, baik di Jepang maupun di Australia, pembaharuan untuk setiap guru untuk lingkungan kerja itu minimal dilaksanakan setahun sekali. Puji Tuhan, hari ini tepat tanggal 21 Agustus 2023, atas izin Tuhan dan kerjasama dari kita semua dengan bantuan dari Romo Stanis juga, kita bisa melaksanakan kegiatan rekoleksi hari ini dengan berjalan begitu baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, kita langsung mungkin ada sesi foto bersama. Ini tidak ada foto khusus TK, SD, SMP, SMA karena kita satu lingkungan. Mungkin Pak Anto bisa foto bersama, semua ini bisa masuk kan? Mudah-mudahan. Kita berdiri dulu supaya atur posisi. Per kelompok saja. Tergantung Pak Anto nih, tim fotografer bagaimana? Tidak foto bersama. Supaya jadi kenang-kenangan bahwa kegiatan ini kita semua ada. Ada yang duduk, ada yang apa namanya? Berdiri. Ya. Kursi-kursi dipinggirkan dulu kalau. Betapa pentingnya kata itu. Kehadiran Yesus juga adalah kehadiran seorang guru. Dan profesi guru yang dulu diemban oleh Tuhan Yesus, sekarang ia percayakan kepada
saudari-saudara sekalian. Maka sebagaimana Yesus dulu mengajar bukan hanya untuk membagi pengetahuan, tetapi dia berusaha untuk membuat perubahan, mengubah cara pandang orang, tentu dari hal-hal yang kurang baik ke hal-hal yang baik, dari hal-hal yang kurang benar ke hal-hal yang benar. Tugas itu sekarang dipercayakan kepada kita. Terima. Tuhan memberkati. Tes. Sekarang kita bagi kelompok. Sebelum minum kita bagi kelompok dulu. Mudah saja. Masing-masing kita silakan ambil pita yang ada di bawah kursi. Sekarang ambil pita. Lalu pita itu langsung ikat pada lengan kiri kita masing-masing ya. Oke. Ya tidak apa-apa, yang dua pokoknya ikat ya. Oke, langsung ikat di tangan kiri, ikat di tangan kiri. Ada yang dapat dua, tapi langsung ikat saja. Ada yang disertai dengan warna pink, langsung ikat di tangan kiri. Ikat yang kuat, ikat yang kuat. Oke. Saya minta yang dapat dua warna dengan warna pink maju ke depan. Maju. Yang dapat dua warna. Dua warna maju. Dua warna. Langsung ikat. Ayo. Satu, harus 8. 2, 4. Ayo. Oke. Benar. Pak Willy duduk situ sudah, Pak Willy. Sini. Pak Willy sini. Sudah. Siapa yang belum? Yang belum? Oh, ibu berdua sudah. Oh, sudah. Yang belum. Ya. Satu. Yang satu ini belum. Dua warna, Pak Guru dah. Ganti itu. Oke. Yang dua warna. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang mari Pak Guru. Yang dapat dua warna itu, mereka itu langsung dipercayakan sebagai ketua kelompok. Ini ketua kelompok putih. Siapa yang putih ini ketuanya? Semua putih. Ini yang hijau. Ini biru. Ini hijau muda. Ini merah. Ini kuning. Oke. Orange. Yang belum apa? Ungu mana ungu?
Mau kemana? Nanti di kursi yang ada kursi yang ini.